Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat dengan Bapak Hikmatullah SHI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mawaris, dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri Ahmad Wasyuddin, Lola Nur Nasifa, yang ketiga itu Silvi Kurnia Putri. Penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Lola Nur Nasifa mengenai rukun waris. A. Rukun dan syarat kewarisan. 1. Rukun warisan. Waris menuntut adanya 3 hal. Yang pertama, pewaris al-waris ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan. Yang kedua, orang yang mewariskan al-muwaris ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dinyatakan mati. Yang ketiga, harta yang diwariskan al-maurud. Disebut pula peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah maurud di kalangan para biun tidak sepopuler dengan istilah tirkoh atau torikoh. Tirkoh ialah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipustakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada A. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai-nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda-benda gerak, piutang-piutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah, denda wajib yang dibayarkan kepadanya pembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap, uang pengganti kisos-kisos lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang pembunuhan adalah ayahnya sendiri, dan lain sebagainya. B. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendaya gunakan dan menarik hak dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi, pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. C. Hak-hak bukan kebendaan seperti hak khiar, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya. D. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya. Ada beberapa yang berhubungan dengan tirkoh mayat, yaitu sebagai berikut. A. Biaya pengurusan mayat. Pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya dengan catatan tidak boleh berlebihan. B. Biaya pelunasan hutang piutang. Semua hutangnya harus dibayar. C. Wajib memenuhi wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan. D. Pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama ijma. 2. Syarat kewarisan. Pusaka mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pada hakikatnya, subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya, mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama, pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal-hal
anak-anak sebagai ahli waris. A. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum. Misalnya, seorang hakim memutuskan kematian seorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki. Kematian mewaris itu menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu mati hakiki, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa sudah berwujud padanya. Yang kedua itu mati hukmi, ialah suatu kematian yang disebabkan adalah adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang masih benar-benar hidup maupun dalam 2 kemungkinan antara hidup dan mati. Yang ketiga itu mati takdiri, ialah suatu kematian bukan hakiki dan bukan hak hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. B. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati. Meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan itu secara hukum dianggap hidup karena mungkin rohnya itu belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka di antara mereka itu tidak ada mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka itu diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Para ahli yang benar-benar hidup di saat kematian mewaris, mati hakiki, mati hukmi ataupun mati takdiri berhak mewarisi. Kedua syarat pusaka sebagaimana diterangkan di atas menimbulkan problema antara lain pusaka mafqud, pusaka anak dalam kandungan, dan pusaka orang yang mati berbarengan. Pertama, mafqud. Apabila si mafqudlah mendapat vonis hakim kematian orang yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikit pun, tetapi yang menimbulkan kesulitan dan melahirkan aneka ragam pendapat dalam cara penyelesaian ialah bila si mafqud sampai dengan saat kematian mewaris tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Problemanya terletak apakah dia tetap masih hidup, padahal tidak ada bukti yang otentik. Yang kedua, anak dalam kandungan. Ia berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syariat dalam kehidupan. 3. Orang yang mati barengan. 2 orang atau lebih dari orang yang saling berhak pusaka mempusakai yang mati barengan. Misalnya, seorang bapak bersama anaknya tenggelam bersama-sama di lautan atau terbakar bersama-sama di dalam suatu rumah yang dilanda oleh api, maka salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain. Dengan kata lain, tidak dapat diketahui siapa yang mati duluan, siapa yang mati duluan. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup di saat kematian mereka. C. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. Tidak ada penghalang pusaka mempusakai mawan inul irsi, biarpun syarat pusaka mempusakai itu telah ada pada mewaris dan waris. Namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain selama masih terdapat salah satu dari 4 macam penghalang pusakai, yakni perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi di bagian poin B. Yang pertama, sebab-sebab menerima warisan. Ada beberapa sebab yang memperbolehkan terjadinya saling mewarisi. Yang pertama, nasabah hakiki atau kerabat sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada orang yang bukan kerabat. Di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara 2 orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan atau satu jalur, seperti ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara, para paman dari ayah dan ibu, keturunan yang sah atau syar'i. Bagian B. Nasab hukmi, wala atau kerabat karena memerdekakan. Hubungan memerdekakan hamba, yaitu seseorang dengan hamba sahaya
yang telah memerdekakannya. Tetapi hamba sahaya yang dimerdekakan tidak berhak orang yang mewarisi orang yang telah memerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah hubungan yang sepihak. Wala adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan menjadi saudara sedaging laksana hubungan nasab. Maka apabila ada seseorang memerdekakan hambanya, maka ia menjadi maula dari orang yang dimerdekakannya itu dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang pewaris pun. Poin C. Perkawinan yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara-saudara perempuan yang seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi muzarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Poin D. Hubungan sesama Islam. Hubungan secara Islam dalam arti umat Islam dalam kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukkan ke dalam Baitul Mal atau perbendaharaan umat Islam yang digunakan umat Islam. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, sehingga timbul dua macam ahli waris. Yang pertama, pewaris atau ahli waris menurut undang-undang. Ketentuan atau hukum waris menurut undang-undang disebut juga hukum waris tanpa wasiat atau disebut juga hukum waris karena kematian. Para ahli warisnya disebut ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris tanpa wasiat. Dan yang kedua, pewarisan atau ahli waris menurut testamen. Selain pewarisan menurut undang-undang, dikenal juga pewarisan menurut testamen atau wasiat. Ahli waris menurut testamen mendapat bagian warisan berdasarkan petunjukan si pewaris atau pembuat wasiat pada waktu ia masih hidup. Baik, saya akan menerangkan tentang sesuatu yang menjadi penghalang dari warisan. Menurut hukum Islam, penghalang ada beberapa macam-macam penghalang seseorang menerima warisan, antara lain perbudakan. Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda. Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi keluarga asing. Yang kedua, karena pembunuhan, contohnya seorang anak membunuh orang tuanya. Yang ketiga, karena berlainan agama, seorang anak berbeda agamanya dengan orang tuanya. Yang keempat, yaitu karena murtad, seseorang anak murtad keluar dari Islam. Dan yang kelima, karena hilang tanpa jejak ataupun berita. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.